bisa bertemu setelah sekian lama. Wabah ini akhirnya berakhir juga ya. Iya Vivi, akhirnya wabah ini berakhir. Aku senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Iya, akhirnya kita bisa bermain. Kalian merindukan sekolah ini bukan? Iya, aku sangat merindukannya. Oh iya, apakah hari ini kita akan bermain di laboratorium? Tentu saja. Budi akan membawa kita dan menjelaskan materi hari ini di laboratorium. Apakah kalian sudah siap? Baiklah, mari kita berangkat teman-teman. Aku sudah tidak sabar lagi. Laboratorium. Selamat pagi murid-murid. Apa kabar kalian hari ini? Pagi Ibu, kami merasa sehat. Syukurlah jika begitu. Mohon maaf Ibu, ini apa ya? Kenapa dia seperti hantu dan bisa bergerak-gerak? Dia bergerak-gerak Ibu. Baiklah, mungkin kalian penasaran. Sini merapat, biar Ibu jelaskan apa yang terjadi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana ya tulang-tulang dalam tubuh kita bekerja secara stimulan? Pertanyaan itu sebenarnya sepele, tetapi untuk menjawabnya harus didasarkan pada pengetahuan. Nah, tulang merupakan komponen penting dalam tubuh makhluk hidup, seperti pada hewan dan manusia. Membahas masalah tulang tentu tidak akan lepas dari istilah rangka, mengingat bahwa rangka manusia terbentuk dari susunan antar tulang. Kali ini kita akan mempelajari materi biologi tentang sistem rangka. Pengertian rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif pada manusia. Mengapa dikatakan alat gerak pasif? Karena rangka hanya berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Nah, komponen yang bisa menggerakkan rangka adalah otot itu sendiri. Lalu, bagaimana susunan rangka manusia beserta fungsinya? Fungsi rangka. Sebagai alat gerak pasif, ternyata rangka juga memiliki fungsi yang cukup penting, di antaranya sebagai berikut: memberi bentuk atau postur tubuh, tempat melekatnya otot rangka, pelindung organ-organ bagian dalam yang umumnya bersifat lunak, bekerja secara stimulan dengan otot-otot dan sistem saraf, tempat pembentukan kalsium, tempat pembentukan sel-sel darah, mampu menyimpan energi berupa lemak dalam sumsum kuning, turut berperan dalam proses imunologis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, sedikit berongga, dan kuat. Tulang spons merupakan bagian yang berongga dan berisi sumsum merah. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam tulang. Pertama, ada tulang pipa. Tulang pipa biasa disebut tulang panjang. Merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contoh tulang pipa dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Kemudian tulang pipih merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipih dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kemudian ada tulang pendek.
tulang yang berbentuk kubus. Tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan dan kaki. Selanjutnya, tulang tidak beraturan yang tidak memiliki bentuk spesifik. Nah, contohnya itu ada tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Kemudian ada tulang sisomoid. Nah, tulang sisomoid ini memiliki ukuran yang kecil dan seperti biji wijen. Tulang ini dapat ditemukan di bagian patella atau tempurung lutut. Nah, rangka itu tersusun ada 2 jenis. Yang pertama ada rangka aksial, kemudian ada rangka apendikuler. Nah, rangka aksial merupakan rangka yang ada pada sumbu tubuh. Rangka ini tersusun atas 80 tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang ini tersusun oleh 22 tulang, di mana masing-masing dibagi menjadi 2 kelompok, yakni tulang kranial dan fasial. Kemudian ada tulang telinga dan tulang hyoid. Tulang telinga tersusun atas 3 pasang tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurde. Tulang-tulang tersebut berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls suara dari membran timpani ke koklea. Kemudian ada tulang hyoid. Adalah tulang yang berbentuk seperti huruf U yang berada di antara laring dan mandibula. Tulang ini hanya berjumlah 1 buah dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lidah dan otot mulut. Kemudian ada tulang belakang. Tulang belakang atau columna vertebrae. Tulang belakang merupakan tulang yang memanjang mulai leher sampai tulang ekor. Bentuk tulang belakang menyerupai lengkungan sehingga memungkinkan tubuh untuk melakukan aktivitas seperti duduk, berdiri, berbaring, dan sebagainya. Kemudian ada tulang dada atau sternum. Tulang dada berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk seperti tulang rusuk sejati dan bersama tulang rusuk membentuk rongga dada. Tidak hanya itu, tulang ini juga berfungsi melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Kemudian ada tulang rusuk atau koste. Tulang rusuk merupakan tulang yang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Tulang ini berjumlah 12 pasang yang terdiri 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk berfungsi untuk membentuk rongga dada. Nah, kita akan bahas tentang rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan alat gerak yang melengkapi rangka aksial dan tersusun atas alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Tulang ini berjumlah 126 buah. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, alat gerak atas tersusun atas tulang pangkal lengan, humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang ruas-ruas jari tangan atau phalanges. Kemudian ada gelang bahu. Gelang bahu tersusun atas 2 tulang, yaitu tulang selangka atau clavikula dan tulang belikat atau scapula. Nah, alat gerak bawah tersusun atas tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki metatarsal, dan tulang ruas jari kaki atau phalanges. Nah, gelang panggul merupakan gabungan 3 buah tulang yang bersatu, yang meliputi tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Gelang panggul berfungsi sebagai penyangga berat badan dan melindungi uterus dan kandung kemih. Baik teman-teman, demikianlah materi kita tentang rangka pada kesempatan kali ini. Sekarang kalian sudah tahu kan bahwa tulang itu merupakan penyusun rangka tubuh, dan rangka tubuh itu amat penting bagi kita semua. Oleh karena itu harus dijaga, oke?